Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, berkah dalam. Kita berjumpa lagi dalam bulan Katekis Liturgi hari yang ke-13. Ya, ini bersamaan dengan Hari Raya Kenaikan ya. Tema kita kali ini, You Will Never Walk Alone. Wah, ini seperti supporter sepak bola Liverpool ya, kalau tidak salah ya, seperti itu kira-kira. Ya, mohon dibantu untuk subscribe, share dari Tuhanlah Pertolonganku channel ya, untuk bunyikan loncengnya supaya dapat notifikasi otomatis. Nah, ini pas hari raya kenaikan. Ya, peristiwa kenaikan Yesus ini juga mendewasakan para murid. Ya, jadi setelah 40 hari para murid itu selalu didampingi, diteguhkan, dimanja oleh Yesus. Seperti apa itu? Ya, Yesus selalu hadir ya dalam penampakan. Nah, kini saatnya mereka harus dipisah ya, disapih, orang Jawa mengatakan, supaya mereka ini semakin mandiri gitu loh. Ya, saatnya mereka untuk mendapatkan tugas baru ya, setelah Yesus naik ke surga, mereka belajar mandiri. Yesus tetap mendampingi mereka, tapi dengan cara lain ya, bukan dengan penampakan langsung ya. Makanya tadi kan, you will never walk alone ya kan, jalan sama Yesus. Dalam Kisah Rasul 1:9 disebutkan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Berarti banyak ini ya yang menyaksikan, karena disaksikan oleh mereka, tidak hanya 1-2 ini yang menyaksikan. Peristiwa kenaikan disaksikan oleh para rasul, mengajar kita bahwa peristiwa ini benar-benar nyata ya, yang banyak saksinya, bahkan dapat disaksikan dengan mata telanjang. Nah, jadi ini bukan hanya orang yang sedang bermimpi atau apa, ini jelas dan konkret. Maka pesan-pesan konkret mestinya diwujudkan pula oleh para muridnya. Ya, seperti apa? Kita diutus untuk mewartakan kabar baik itu. Nah, di dalam Injil disebut sebelum ke surga, Yesus meninggalkan pesan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua orang. Ya, Injil itu kan kabar baik ya toh. Apa sih kabar baiknya itu? Ya, bahwa kita tetap dicintai oleh Allah, meskipun kita ini sebenarnya orang berdosa. Loh, orang berdosa kok dicintai? Nah, itulah Allah yang kita imani. Kasihnya itu luar biasa gitu loh. Ya, kerahimannya itu luar biasa ya, bahwa hidup kita itu menjadi bermartabat, tidak lagi berlepotan oleh dosa. Karena apa? Kerahiman diampuni ya, hidup menjadi penuh arti ya, bahwa kematian hanyalah jalan masuk kepada kehidupan kekal atau kehidupan surgawi ya kan. Yesus pun untuk naik ke surga ya, karena dia juga 100% manusia, harus melewati peristiwa kematian. Nah, sekarang bagaimana kita mulai mewujudkan kabar baik itu? Saat kita memberi pelayanan kepada orang lain, saat kita memberikan kasih kita di tengah dunia yang saling membenci, saat kita mempermudah proses pelayanan di tengah apa-apa itu serba dipersulit ya kan, dengan tetap memperhatikan kualitas yang benar ya, lalu tidak murahan tanpa prosedur,
itu jelomprongke itu ya, menjerumuskan ya. Saat kita memberi kesejukan kepada saudara-saudari kita yang mengalami kesesakan. Nah, dalam Injil dikatakan saat orang-orang sakit disembuhkan, saat murid-murid disertai oleh Yesus, bahkan ketika racun maut harus ditenggak, mereka tidak mati. Ya, saat mereka bicara dalam banyak bahasa, Yesus hadir di sini. Ya, di dalam Injil Matius ya. Kalau tahun ini kita pakai Injil Markus ya. Dalam Injil Matius disebutkan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Disertai oleh Yesus. Sampai kapan akhir zaman? You will never walk alone. Nah, maka kalau jalan bersama Yesus itu tenang gitu loh. Jangan khawatir. Don't worry, be happy sama Yesus. Nah, dalam peringatan kenaikan Yesus ke surga ini, makanya kita disadarkan bahwa tujuan utama Tuhan agar manusia bahagia dan sejahtera, ya. Mengalami kemuliaan hidup di dunia ini itu ya perlu ya, tetapi terlebih-lebih di surga mulia selamanya bersama Yesus yang telah naik ke surga ya. Demikian saudara-saudariku ya, berkah dalam Tuhan Yesus memberkati. Subscribe, share, dari Tuhanlah pertolonganku channel. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.